warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening. Welcome back to our virtual learning class with me again, Badria, for our lecture for intensive English communication for writing, IEC writing. So for today, we will be back for the second meeting, or the second material related to our IEC writing. So without further ado, let me just start for my explanation. Okay. So everyone, for this meeting, the topic for our writing will be about recipe. So recipe. So some of you maybe say that recipe. So what is actually the correct word for that? We already learned that on pronunciation. So we call that, yes, recipe. We will how to write a recipe. Okay, so for this meeting, we will have three learning outcome. For writing a recipe. The first one, students are able to write sentence and or paragraph using punctuation, comma. So last meeting, we learned about full stop. We learned about period, right? But this meeting, we will learn more about comma. Oke. Jadi pertemuan yang lalu kita membahas tentang full stop. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang koma for the punctuation. And then for the second outcome, we will learn about good and correct grammatical of imperative sentence and attributive and predicative adjective. And at last, of course, because we are talking about recipe, so it means that we are talking about procedural text, which is I think that some of you have already know when you are in senior high school, ya kan? Pada saat SMA pasti sudah belajar semua tentang procedural text gitu ya. But we will explore more about procedural text. So this is the three outcome that you will have after you have finished this meeting ya. Jadi harus bisa tiga-tiganya yang artinya pembelajarannya berhasil kalau kalian mengerti tiga materi ini ya. Okay, so let's move on to the first one. Punctuation for comma. So here there's an explanation. There's a say the comma might be the most troublesome punctuation mark. This is largely due to many different ways the comma is used. Ini aja ya, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris penggunaan koma saja itu agak teramat sangat berbeda gitu ya. Nah, katanya the comma indicates a pause that would occur if the sentence were spoken aloud. Other times, the comma separate grammatical components of the sentence. Finally, they are mechanical and stylistic use of the comma that are simply conventional. But for this meeting, I will just explain to you a little bit only. Saya tidak akan membahas terlalu dalam ke grammarnya juga, tapi saya akan lebih membahas ke tata penulisannya saja ya. Jadi penggunaan koma dalam tata penulisan, especially in English, ya, terutama dalam bahasa Inggris. Nah, pertama, number, angka. Nah, most authorities, including the Associated Press Style Book and the Chicago Manual of Style, ya, jadi menurut asosiasi ini, ya, organisasi ini, they recommend a comma after the first digit of 4-digit number. The exceptions include year, page number, and street addresses. Ya, bayangin. Nih, jadi kalau di Indonesia menggunakan titik dalam bahasa Inggris gitu ya, berdasarkan Associated Press Style Book and the Chicago Manual of Style ini, maka kita harus menggunakan koma. Ya, you can see the example here. Nah, 1270 buku. Nah, angka itu harusnya kan kalau dalam bahasa Indonesia kita menulis titik ya, but in English we put that in comma. Even ya, the most expensive sold for $5,255. Dia pakai koma. Jadi kok titik di bagi Indonesia itu koma, sedangkan di Inggris itu titik. Di titiknya Inggris itu menjadi koma. Maksudnya gini.
kita ya, kalau in Indonesia, kita bilang koma-komahan misalnya, angkanya berapa? 3,7, ya kan? Nah, kalau bahasa Indonesia kita menulisnya 3,7. Nilai siswa berapa? Misalnya, oh saya dapat 8,6. In English itu nggak pakai koma, pakainya 8,6. Sedangkan ya, nih yang tadi angka tadi 1270 tadi gitu ya. Nah, dia akan menjadi 1.270.000. Nah, gitu ya. Kan kalau kita misalnya 1.270.000 kan titik sama titik nih ya. Nah, kalau mereka itu menggunakan koma. Makanya tadi katanya kalau angkanya sudah 4 digit, mereka akan menggunakan koma. 1.270 dikasihnya koma. Kalau kita kan titik, nah kan 1.270. Harusnya gini kan. Nah, ada titik kan. Nah, titik menjadi koma orang Indonesia 8,7, 3,7, 1,2 gitu ya. Menjadi titik 8,6. Jadi itu yang berbeda penggunaan full stop, titik gitu ya, and koma. Nah, but ada exception, ada pengecualian. Kalau dia years, tahun, page number, halaman, and street addresses, alamat jalan, itu tidak menggunakan koma. Makanya di sini nih, on page 1270, halaman 1270, di report, nah, his address is listed, alamatnya itu ada di Ocean View Drive nomor 50255. Nah, nomor yang ini tidak pakai koma karena dia adalah street address atau dia yang page number ini. Sisanya, kalau si Associate Press Style Book and the Chicago Manual of Style ini, they will use koma, mereka akan menggunakan koma kalau sudah first digit of 4-digit number. Gitu ya. That's the first one yang number. And the second one, degrees and certification. Nah, ini nanti kalau kalian sudah dapat sarjana, udah S1 gitu ya, atau menuliskan gelar orang lain, nah, when a degree or certification gitu ya, atau sertifikasi gitu ya, is shown after a person name, dituliskan setelah nama orang, it should be set off with comma. Jadi nanti kalau nama kalian siapa? Kalian miss nih ya, Badria Ulfa. Ini Badria Ulfa. Nah, karena gelar Miss ini SPD, MPD, jadi ditulisnya koma dulu, koma, SPD, titik, koma, MPD. Nah, that's why nih. Nah, John Smith, koma, PhD. Jones, koma, ESQ. JR, koma, MD, koma, fax. Nah, kalau ini certification ya. Banyak kalau guru itu ada namanya sertifikasi guru GR. Nah, jadi SPD GR. SPD-nya kan gelar nih ya, SP-nya besar, D-nya kecil, titik koma ada G besar, R kecil. Nah, ada koma depannya. GR ini profesi ya, sertifikasi untuk guru. Nah, itu ya. Jadi, I think that this is the very easiest one. Sepertinya juga kita udah sering ya ketika menuliskan nama our gelar seseorang. Ini bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama peraturannya. And then we have direct address. When directly addressing someone, the person's name or title should be set off with comma. Ya, ketika nih katanya men-addressingkan someone, ketika ngomongin seseorang, menuju seseorang, ini maksudnya direct address ini bukan alamat ya. Merujuk kepada orang, ya nama orang merujuk kepada nama orang atau seseorang, maka gunakan koma. Maksudnya gimana? Coba lihat contohnya. We could not have done it without you, Lisa. Nah, jadi you-nya ini siapa? Lisa. Ya kan orang yang sama kan ini. Nah, ketika merujuknya you-nya ini ada Lisa, ada koma di sininya. Thank you, government, for your support. Nah, you-nya ini siapa? Adalah governor. Makanya ada komanya. Lori, nah, nama orang kan? Koma dulu. Lori, koma, please stop by my office before you leave for the day. Ya, ketika sudah mengarahkan kepada orang gitu ya, mengarahkan kepada title nama orang atau jabatan orang seperti gubernur ini tadi, dia harus ada komanya. Okay, that's 3. And then 4, we have dates, tanggal. Di penulisan tanggal jangan lupa menggunakan koma.
When a date consists of the day of the month followed by the year, the day of the month should be followed by a comma. When the day of the week is provided before the month, the day of week should be followed by a comma. When the date appears in the middle of a sentence, comma should appear both before and after the year. Jadi kalau nulis tanggal ya dalam bahasa Inggris, nih kan hari nih, setelah harinya kasih koma. Jadi Rabu, Wednesday, koma. 15 Oktober, October 15. Kasih koma lagi. Baru tahun, 1958. Gitu ya. Tahu nih, her arrival on Monday, koma. Nih ya, April 11, koma. Nah, 1988. Nah, jadi ada koma yang memisahkan antara hari dan bulan, lalu antara tanggal dan tahunnya. But, ada lagi nih, no comma is used between the month and the year when there are only two elements in the day. Kalau cuman ada bulan dan tahun, ya artinya cuman ada dua elemen dari tanggal, elemen bulan, elemen tahun, itu tidak perlu koma. Ini contohnya, ya. The store closed its door for good in October 1958. Kok perlu nggak dikasih koma seperti ini? Tidak perlu. Ya, ini salah. Karena kalau cuma ada bulan dan tahun tidak digunakan koma. Ya, yang ini salah ya, incorrect. Beda dengan yang ini karena ini ada tahun, ada tanggal, ada bulan, maka harus ada koma di sini. Tapi kalau cuma ada bulan dan tahun, tidak diperlukan koma. Okay? Now let's move on to number 5. Geographic reference. Katanya, koma should be used to separate geographic elements. As in the examples below, the final geographic element should also be followed by a comma when it appears in the middle of a sentence. Jadi ini yang paling sering nih. Biasanya kita kalau mau menulis Palembang, Sumatera Selatan. Nah, setelah menulis kata Palembang, sebelum Sumatera Selatan ini harus nulis koma. Nih contohnya. The mayor of New York was the first guest to arrive. The mayor of Athens, koma. Nah, Athens itu kan nama kotanya. Nama daerahnya, lalu Georgia. Nah, setelah menyebutin namanya dikasih koma lagi. Was the last to arrive. Karena dia ada di tengah-tengah ya. His family moved from Bristol, England. Nah, ini nama Bristol daerahnya, England negaranya. Lalu koma lagi, to Portsmouth. Nah, ini Portsmouth nama daerahnya, New Hampshire nama kotanya. When he was 8. Tapi kalau si kotanya ini ada di ujung, ya negaranya ada di ujung, nggak usah pakai koma lagi. The company is headquarters in Sydney, New York, Wales, Australia, tutup. Makanya kalau misalnya Miss bilang ya, I live in Palembang. I live in Palembang. Terus Miss mau bilang kalau Palembang itu ada di Sumatera Selatan, maka dikasih koma. I live in Palembang, South Sumatera. Ini kalau cara penulisan yang benarnya gitu ya. Nah, karena dia di kalimatnya ujung, perlu nggak setelah Sumatera ini koma lagi? Tidak perlu, karena kalimatnya sudah di ujung maka ditutup dengan titik. Tapi kalau kalimatnya di tengah-tengah, I live in Palembang, ya I live in Palembang, South Sumatera. Nah, terus Miss mau nyambung langsung kalimatnya, but ini kan I lived. Nah, artinya saya dulunya tinggal di Palembang, Sumatera. Nah, koma, but now I live in where is it? I live in Ujung Berung, Bandung. Nah, koma, Bandungnya titik. Gitu ya. Tapi kalau dia kalimatnya South Sumatera kan ada di tengah-tengah, maka dikasih koma. Tapi kalau sudah di ujung kalimat maka cukup hanya titik. Itu ya seperti ini nih. Australia sudah cukup titik karena dia di ujung. Beda dengan si England tadi. Nah, masih ada kalimat lagi setelahnya, maka dia digunakan koma. Okay? That's for geographic reference. Now, that's all. Ya, so what you have to remember ini yang sebenarnya actually we have a lot, sebenarnya masih banyak, tapi saya ambil saja dulu yang 5 ini saja ya, karena yang paling sering digunakan basic things for comma itu 5 ini ya.
And then for the grammarnya sederhana sekali saja sebenarnya. Ini pasti udah pernah kalian pelajarin. Imperative sentence. Kalau kalimatnya berbentuk comment, warning, instruction, advice, atau request, maka dia termasuk kalimat imperatif. Ya, yang mudah untuk tahu, katanya a common feature of imperative sentence is that it ends in exclamation mark. Ya, kebanyakan imperative sentence itu, kalimat imperatif itu berakhir dengan tanda seru or contain the word please atau ada kata please bisa di depan atau di akhirnya. Nah, basically si imperative sentence ini do not have subject. Jadi kalimat yang tidak punya subjek dan grammarnya benar itu satu-satunya hanya punyanya imperative sentence. Kenapa tidak perlu subjek? Karena subjeknya itu udah tahu, subjek itu sebenarnya you, tapi tanpa diucapkan you, orang yang dengarnya atau tulisannya itu sudah langsung dipahami gitu. Contohnya request nih. Eat more vegetable, makanlah banyak sayuran. Yang disuruh tuh siapa ya? Kamu. Nah, kamu tuh makan banyak sayuran. Nah, ini benar nggak? Benar, meskipun tidak ada subjeknya, ya kan langsung eat. Eat itu verb, more vegetable itu objek. Loh, di sini kalimatnya nggak ada subjek, salah dong? Nggak salah. Dia termasuk imperatif sentence. Ya, nanti when you are on structure, nanti mungkin di mata kuliah structure dipelajarin ya. Salah satunya ada imperative sentence. Nah, macam-macam imperative sentence nih. Ada request, ada advice, ada invitation, ada yang instruction. Ini macam-macam contohnya ya. Dan semuanya lihat tidak punya subjek. Ya, dia langsung menuliskan verb. Nah, kenapa kita mempelajari imperative sentence? Karena di procedural text, ya, when you write a recipe, ketika menulis resep, pasti kan sudah tahu tuh, nulisnya kan buat kamu. Kamu harus menuangkan air. Kamu rebus air sebanyak 100 mili. Berarti boil egg. Nggak usah lagi you boil egg. Kan lucu. Jadi kalau mau nulis resep itu ya langsung saja boil egg. Boil water. Ya, langsung rebus air. Gitu ya. Oke. And then satu lagi ada catatan attributive and predicative adjective. Nah, apa itu attributive and predicative adjective? Kalau adjective udah tahu ya, adjective is kata sifat. Ya, jadi adjective itu adalah kata sifat. Nah, ada yang letaknya atributif, artinya di depan. Ada yang letaknya predikatif, artinya di belakang. Nah, ini ya, adjective in the first position before noun itu atributif. Kalau letaknya sebelum kata benda yang dia jelaskan, maka atributif. Kalau letaknya second position after, setelah kata benda yang dia terangkan, maka disebut predikatif adjective. Misalnya, the blue sea. Nah, blue ini kan jelasin sea kan, berarti laut kan, laut yang biru. Nah, ketika blue-nya di depan, dia disebut atributif. Kalau blue-nya lihat di belakang kan setelah dari C-nya, maka dia disebut predikatif. Ini sama semua, happy children, the children are happy. Semuanya benar. Ya, sedangkan kalau yang ini sebagai atributif, kalau yang ini sebagai predikatif. Oke. And now let's move to our really first thing. Nah, sebenarnya tadi yang kata Miss ya, this is a very simple thing. Pasti kalian udah pernah pelajarin semua waktu kalian SMA. Procedural text. But there are two tips here. Ada dua tips yang dikasih when you are writing recipe. First, when writing a recipe or instruction, ya bisa jadi itu resep atau bisa jadi itu instruksi-instruksi, misalnya ya cara membuat apalah gitu ya. Nah, use numbers to indicate the stage. Jangan lupa menggunakan number, ya, angka, ya, untuk katanya indicate, mengetahui langkah-langkahnya, and use the base form of the verb imperative to give instruction. Dan sebagai ini base-nya gitu ya, bentuk awalnya supaya setelahnya langsung masukkan imperatif sentence. Lihat nih ya, ini imperatif semua ya, langsung cut, heat, add, cook, serve, nggak ada subjeknya kan? Langsung saja tulis, potong bawang, cut the onion. Nomor 2-nya, heat some olive oil, panaskan minyak olive, minyak zaitun. Add oregano, tambahkan oregano. Cook the pasta, masak pastanya. Serve the pasta, hidangkan pastanya. Nah, gitu ya. So all of them start with a verb.
gitu ya. Semuanya diawali dengan verb. Terakhir ada katanya use comma between things in a list. Use and between the last two things. Ya, jadi kalau jangan lupa pakai koma. Kalau misalnya benda-bendanya ada banyak kayak gini nih ya. Onion, koma. Red peppers and bacon into small piece. Nah, kalau sebelum n perlu koma tidak? Tidak perlu ya. Kalau dalam bahasa Inggris tidak perlu ada penambahan koma sebelum n. Okay? So, the last one, it will be your exercise. Coba, saya mau nanti kalian mengerjakan latihan ya. Latihannya apa? Kalian akan membuat sendiri resep. Tapi jangan lupa ya tadi ya, jangan salah nulis imperatifnya. Nggak boleh ada subjek. Berarti kalau ada yang nulis you, we, nah maka itu salah. Semuanya harus diawali dengan verb. Dan jangan lupa penggunaan komanya tadi ya. Yeah, so after ingredients, the methods. Now, what kind of recipe that you have to write? Resep apa? Resepnya city traditional food. Your city traditional food. Nah, mungkin ada yang dari kota daerah mana gitu ya, boleh dari kabupatennya apa gitu ya. Jadi makanan apa yang menjadi traditional food di daerah kalian? Ya, tulis resepnya di sini, resepnya di sini, masukkan gambarnya. Posisinya seperti ini ya, gambar di sebelah kanan, ingredients-nya di sebelah kiri, lalu methodnya. Kalau mau panjang boleh, apapun itu. Nah, this one, you have to submit that on your V-Class. Ya, seperti biasa, di-uploadnya di V-Class kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa mengerjakan kuis terlebih dahulu ya. Nanti ada juga kuis, ada soal pilihan ganda, tapi kali ini bukan pilihan ganda ya. True and false, nyatakan benar atau salah dari pernyataan yang diberikan. Oke, we are now on meeting 2 di pertemuan kedua ya. Writing recipe, ini tadi tujuannya. Nanti writing materi nih ya, materinya bisa diklik. Ini nanti muncul file yang tadi barusan saya jelaskan, boleh kalian download. Ini video saya mengajar yang sedang kalian tonton. Virtual meetingnya dilewatkan saja karena kita tidak ada Zoom. Ini ada jurnal ya, jadi boleh dibaca-baca nih. Ada yang membuat penelitian tentang efek dari demonstrasi resep ya, teknik demonstrasi resep kepada pengaruhnya terhadap kemampuan menulis siswa dalam procedural text. Nah, ini nanti ketika kalian menjadi guru, apakah efektif? Benar nggak sih Miss kalau misalnya ngajarin pakai resepi ini efektif? Nah, itu bisa dibaca jurnalnya di sini ya. Nah, evaluasi here, when you click on this, quiz dikerjakan dulu ya. Nanti ada pertanyaan tentang true and false ya. So you have to write the true and false in the quiz. Nih, I give you the example. If you click on the question here, okay, can it start? Nah, nih you need, ini gambarnya ya tadi ya, ininya. You need to red onions to make dish. Betul atau salah? Nah, kalau betul tulisnya true, kliknya di true, kalau salah kliknya di false. Nanti tinggal langsung next page ya, dan kerjakan sampai selesai. There are 5 question here ya. Okay, meanwhile your exercise can be submit on the below one ya. Di bawah quiz nanti ada exercise yang bisa kalian kumpulkan di sana seperti biasa. Ya. Okay, so here, this one, tugas 2. Ya, tugas 2 salah. This is 5. Kita masih di 2 ya. Nah, tugas 2, writing recipe ya. Okay, so okay. I cannot show my face now. Okay, so I think that's all for today's material. Thank you very much for watching the video. I actually want to show you my face, but wait a minute. Nah, okay.
Okay, can I show my face? Okay, so I think that's all for today's meeting. Thank you very much for watching the video. I hope that you can understand for everything that I have explained to you. If you have any question, you can contact me personally or in our WhatsApp group. So I end the class officially with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.